Oke, Bapak Ibu, orang tua siswa, kemudian teman-teman di Yasmin dan para alumni, Insya Allah kita akan menyaksikan, mendengarkan, dan menyimak sharing session dari para alumni yang sudah berkecimpung di dunia perkuliahan. Ada Kak Riana, Kak Saiba, Kak Alia, Kak Zianka, dan Kak Naufal. Dan Kak Atar yang sedang berjuang persiapan masuk Bintara ya, insya Allah gitu. Kita doakan bersama semoga lancar dan diberikan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Oke, untuk sharing sessionnya kita akan dimoderatori langsung oleh Bu Nestiti karena Bu Nestiti sangat kangen dengan kalian gitu ya. Dan ini para adik tingkat juga antusias untuk mendengarkan sharing dari kakak alumni gitu ya. Insya Allah semoga teman-teman yang di Yasmin mendapatkan banyak insight dari sharing session kita pada hari ini. Pada Bu Nestiti, persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Bu Reni dan teman-teman semua. Nih, selamat datang kembali nih lewat media online ya. Untuk eh, Novel tadi masih ngumpulin tugas. Oh, ada ya. Mohon off cam, Novel dan Atar. Ya, senang sekali teman-teman bisa hadir di sini, para alumni Bening. Wah, Novar, Masya Allah, ada di ruang kampus ya, di ruang kelas. Gak diajak bareng sama Riana nih, sama Alia semua. Jauh deh ya, satu Purwokerto, satu. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di sini, senang sekali. Para beberapa ya dan sebagian alumni Bening sudah hadir untuk berbagi cerita tentang kisah mereka yang hari ini sudah memasuki bangku kuliah ya. Ada yang baru tingkat 1, ada yang tingkat 2, tingkat 3 belum ada ya. Baru akan tingkat 3 ya. Pertama, Bunas kenalkan tadi ada yang bertiga dulu nih, tadi udah masuk duluan. Kak Saiba, dadah-dadah Kak Saiba. Ya ini namanya Kak Saiba ya. Aslinya aslinya dari Subang, betul? Betul, Ibu. Betul Ya, benar. betul. Jadi dulu kenapa sekolahnya di Bogor ya? Jauh banget ya. Karena ada Mas, kenalan, Mas. ada ordal ya. Oke, Masya Allah ya. Tadi Bu Tiara tuh tadi tepuk tangan. Lalu kedua Alia. Ya Alia, dadah-dadah Alia. Halo. Alia ini rumahnya juga jauh, yaitu di Bekasi. Bunas, Iya, ya benar ya. Bekasi bagian mana, Alia? Bekasi bagian Keranggan. Ya, iya, Bekasi bagian Keranggan ya, Masya Allah. Jadi angkatan pertama itu Dan luar eh, tuh. apa sebagian besar domisili kakak-kakak ini ada di luar kota Bogor. Lalu yang ketiga Karyana, Karyana dadah-dadah. Nah, ini Karyana juga jauh rumahnya. Ada di mana Karyana? Jakarta Di Jakarta apa? Selatan. Jakarta Selatan tuh. Kita punya anak Jaksel ternyata ya. Masya Allah. Pantesan Bening jadi keren nih karena ada anak Jaksel di sini ya. Oke, selanjutnya hmm, Kak Ziangka ya. Kak Ziangka, dadah, dadah lagi ya. Nah, ini Kak Ziangka ya domisili di Bogor, tapi hari ini Kak Ziangka seperti terjauh ya kuliahnya ada di Padang. Padang, ya Universitas Negeri Padang. Oh ya tadi Bunda suka ya mengenalkan ya Kasaiba nanti di Kasaiba kuliahnya itu di Poltekkes Poltekkes Malang ya, Kabupaten Malang, Ibu Munas. ya Poltekkes Malang yang dulu saat UTBK itu diterima di Unhas ya, sebenarnya diterima di Unhas jadi keterima Betul. dua. Kasaiba ini dan Kak Alia ini alumni yang pertama. Kak Ziangka juga alumni pertama, ya.
Selanjutnya Kak Riana dan Kak Alia itu di Universitas Brawijaya dengan jurusan yang sama, sosiologi ya. Oke, Iya, sosiologi Bunas. ya. Lalu selanjutnya Kak Noval dan Kak Atar serta Kak Riana ini angkatan kedua ya. Nah, Iya. Kak Noval juga rumahnya jauh ini. Di mana? Di Cilebut. Suaranya nggak Cita, jelas, Bu. suaranya nggak jelas. Ibu yang diomelin Udah lagi. deh. Cita. Dari Depok, Noval. Ya, daerah Citayam Depok situ ya. Dan saat ini berkuliah di eh, Universitas Negeri Purwokerto apa itu? Sudirman. Sudirman Sudirman. ya. Di Unsud jurusan peternakan ya. Selanjutnya Kak Atar. Nah, Atar ini domisili di Bogor. Kayaknya hanya Atar yang domisili di Bogor ya. Iya, Bu. Iya, Masya Allah. Dan hari ini, Alhamdulillah kemarin 1 tahun kemarin latihan ya, Atar ya, untuk Iya. mengikuti persiapan untuk penerimaan TNI Angkatan Laut ya, jadinya. Iya, laut. Oke, Bismillah ya. Mudah-mudahan keterima semua. Oke, nah sekarang Amin. Bu Nas mau tanya nih satu-satu ya, satu-satu. Mungkin pertanyaannya beda-beda. Ke siapa dulu ya? Ke Alia dulu deh. Ya, Alia dulu dari Bekasi ya, terus ternyata alhamdulillah bisa sekolah di Bening ya. Menurut Alia dengan adanya eh, apa namanya kesibukan Alia sekarang di kuliah, ya apa sih yang Alia dapatkan selama 3 tahun sekolah di Bening yang itu ternyata oh terasanya di dunia kuliah ya. Satu aja jawabannya satu aja dulu. Nanti bagi-bagi sama yang lain. Silakan. Dari materi mungkin ya, materi dari eh, pengembangan diri. Itu Oh, oke. itu Alhamdulillah. kok bawa di perkuliahan. Oh, materi pengembangan diri ya. Mm-mm. Iya. Jadi, apa yang didapatkan dari Alia? Karena di Bapak dan Ibu, di kami ada materi pengembangan diri. Nah, masih ingat nggak satu hal aja yang Alia merasa itu tuh terpakai gitu pada saat kuliah hari ini? Kalau yang aku ingat itu materi tentang hal-hal yang bisa kita kendalikan sama yang di luar kendali. Nah, jadi tuh materi ini tuh kan benar-benar kepegang selama aku kuliah ini. Nah, Hmm. terus misal gimana aku ngadepin tugas-tugas yang numpuk atau situasi-situasi yang emang tuh nggak berjalan sesuai rencana aku. Nah, jadi aku tuh belajar buat fokus ke hal-hal yang emang masih bisa aku perbaiki aja daripada aku berlarut mikirin hal-hal yang emang udah di luar kendali aku. Nah, terus aku juga ingat pernah belajar fix mindset sama growth mindset. Nah, sampai sekarang tuh aku masih berusaha nerapin growth mindset ini. Jadi aku tuh belajar ngelihat kesulitan itu tuh sebagai proses belajar, bukan sebagai tanda kalau emang aku tuh nggak mampu. Nah, pola pikir dari ini tuh aku jadi jadi ngebuat aku tuh jadi lebih berani nyoba hal baru. Terus jadi nggak Dua gampang dulu nyerah. ya. Oke, oke, menarik ya. Jadi ternyata itu sebenarnya materi pertama tuh ya tentang hal-hal yang bisa dikendalikan dengan yang tidak serta mindset. Kalau dari Saiba sendiri, eh, mindset apa sih yang memang penting dimiliki oleh para mahasiswa kita? Atau ini kan banyak adik kelas ya, ada yang kelas 12, ada yang 10, 11, 12 termasuk SMP. Apa yang bisa Alia sampaikan terkait dengan mindset? Alia, maaf tadi siapa? Saiba. Eh, Baik, untuk mindset ya Bu Nas. Kalau dari aku sendiri, kalau mindset itu lebih ke, karena kan kita kan di Bening itu kita belajar mencoba beberapa banyak hal juga kan. Kayak magang, terus ada project-project, itu kan juga salah satu kita membangun dan mencari apa sih ketertarikan kita, apa sih kemampuan kita dan sebagainya. Dan menurut aku, mindset yang harus kita tanamin itu, apalagi yang berguna banget di sekarang menurut aku di perkuliahan selama ini, ngerasa kalau kita nggak bakal tahu kalau kita nggak berani buat mencoba. Karena dulu kan sebenarnya waktu Berani SMA juga mencoba. aku kan agak takut untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, Iya. terus
dari mungkin Bunas dan guru-guru Bunda yang lain tuh selalu ngajarin kayak kita harus coba banyak hal dan sebagainya gitu, dan itu sangat membantu juga di perkuliahan sekarang karena aku jadi nggak takut buat mencoba banyak hal di perkuliahan sekarang, jadi kayak ikut organisasi, kepanitiaan dan sebagainya itu kan, jadi kita kayak oh ternyata kayak gini ya sebagainya, dan pelajarannya dan banyak sebagainya, jadi kita harus apa namanya berani buat mencoba dulu. Pernah gagal nggak pas saat mencoba di dunia perkuliahan? Pernah Bu Nas, pernah banget itu. Dan itu sebenarnya salah satu juga apa kejadian yang sangat berat juga di aku ya Bu Nas, karena kebetulan kan aku juga ikut organisasi dan aku memegang sebuah proker, dan itu ternyata proker yang udah aku buat tuh ternyata nggak sesuai sama plan yang udah aku jalanin, dan itu sangat amat waktu itu sangat terpuruk banget waktu ada kejadian buruk itu. Jadi tapi dijadikan pembelajaran kalau semua hal itu nggak tentang berhasil dan suksesnya aja, tapi tentang prosesnya tuh gimana kita buat ngebuat kegiatan tersebut. Oke, Masya Allah. Jadi kalau di kampus pernah gagal, kalau dulu di SMA Bening ada nggak kegagalan yang pernah kamu lakukan? Yang ya pernah menimpa deh, menimpa Saibah. Pastinya pernah ya Bunda waktu SMA, apalagi waktu project kan pernah kita ada kan di Bening ini kan kita buat project setiap semesternya dan sebagainya. Nah itu kan pasti aja project, ada salah satu project yang menurut aku wah aku kayaknya nggak bisa selesaiin ini sampai akhir, dan itu menurut aku juga kayak sangat berat juga di akunya, tapi dijadikan pembelajaran kalau ya berarti langkah awal yang kita ambil waktu di awal itu ternyata mungkin kurang tepat, dan harus kita ubah lagi planning-planning untuk kedepannya tuh yang agar apa namanya kegiatan tersebut tuh berhasil dan ya project itu Oke. berhasil. Jadi terlatih ya pada saat kamu hampir gagal mengerjakan proyek, ada yang gagal mungkin dan itu ternyata kamu rasakan di kayak seperti kehidupan sehari-hari di dunia perkuliahan ya. Betul, Bu Nas, betul. Betul banget. Sangat relate. Oke. Ini kalau ngobrolin proyek ada yang seru kita tanya Ziangka ya. Ziangka Iya, bisa Bu. cerita nggak? Hmm, apa sih manfaat proyek individu pada saat apa kamu di SMA kaitannya dengan mengerjakan tugas-tugas di kampus atau tugas keorganisasian ya? Hmm. Baik, kalau di aku sendiri, ini malah kepake banget karena di prodi aku UAS itu diganti sama project akhir semester. Jadi kita tuh nggak ada UAS. Jadi setiap akhir semester adanya project. Nah, project-project di Bening ini banyak banget ngasih manfaat. Pertama, aku bisa bikin timeline, aku bisa tahu oh ini baik ini buruknya. Aku udah tahu langkah-langkahnya gitu loh. Terus namanya project harus ada kemandirian kan. Jadi tuh itu udah kelatih semua gitu loh, Bu, teman-teman semuanya. Jadi project-project aku tuh kayak ada bikin majalah buat instansi, terus abis itu kerja sama instansi, apalagi ada PR writing, public relation writing. Nah itu semua kepake banget karena di SMA juga uh, aku sendiri project kerja dengan banyak orang gitu ya, kenalan dengan banyak orang. Aku masuk jurusan ilmu komunikasi bertemu banyak orang juga, jadi semua soft soft skill dan hard skill kepake banget dari SMA itu ke kuliah sekarang. Masya Allah. Jadi merinding ya. Berasa kayak Bening tuh miniatur kampus kecil ya. Betul. Betul, betul. Susah nggak nulis? Berarti sudah mahir ya menulis latar belakang ya dan tujuan Itu masalah. itu makasih banget karena literasi di ini sangat membantu saya. Karena kan saya sering banget bikin artikel ilmiah kan ya, Bu. Tugas itu udah artikel ilmiah sebagai tugas-tugas biasa kan sebenarnya. Nah, karena aku udah belajar literasi gitu ya, jadi semua yang ketulis tuh udah paham gitu. Maksudnya apa yang boleh ditulis, kata-kata baku apa yang harus ditaruh gitu. Jadi Masya untuk Allah. literasi juga kebantu banget sih. Literasi Alhamdulillah. kebantu banget. Oke. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih. Hmm, ke mana ya? Mau siapa dulu? Kalian mau ditanya? Atar ya? Atar. Ini Kenapa, kan Bu? beda sendiri nih. Ya, menurut Atar, hmm, ada pengaruhnya nggak sih eh, antara apa namanya Atar di apa namanya belajar tentang mengelola emosi ya pada saat Atar bersekolah di Bening, lalu ada pengaruhnya nggak dengan latihan yang selama 1 tahun kemarin Atar lakukan? Berguna atau tidak? Terus pengaruhnya apa? Berguna banget, Bu. Pasti.
pernah ada Terus kondisi apa nih yang akhirnya Atar merasa untung aku udah latihan ya mengelola emosinya gitu. eh, kita kan project magang di Bening kan kita lakukan sendiri ya Bu. Jadi kalau kita kadang ada berbuat salah kepada diri kita sendiri atau projectnya salah 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 ngerjain gitu Bu, pasti kan kita kita telan sendiri juga. Nah itu udah biasa tuh jadinya ngelatih sabar. Nah itu juga saya rasain pas latihan kemarin kayak seperti fisik segala macem. Udah terbiasa lah Bu. Hmm. Udah biasa nelan Kalau sendiri lah Bu gitu. udah bisa biasa kan dalam sendiri. Iya, Ada nggak kamu melihat lingkungan di sekitarmu yang memang kesulitan dalam pengelolaan emosi? ada Bu. Ya saya sering saya temui lah Bu. Saya kan tinggal Hmm. di mes waktu itu kan. Mm-mm. Pastilah teman-teman yang kan karena tinggal sendiri ya Bu. Teman-teman yang egois segala macem gitu pasti ada aja Bu. Oh, ada aja. Yang mau sendiri pasti ada aja Bu. Apa yang apa yang Atar syukuri ketika Atar pernah bersekolah di Bening? Ya alhamdulillah Bu nggak ngerepotin yang lain. Oh, nggak ngerepotin yang Karena lain. Jadi bisa problem iya jadi solving ya sendiri apa-apa maksudnya. sendiri, ngambil keputusan sendiri, ya udah ayo jalan sendiri aja. Oh, oke. Mengambil keputusan sendiri ternyata itu soft skill yang kamu rasakan ini ya, sangat penting ya. Iya benar. Hmm. Oke, mengambil keputusan. Oke, sekarang loncat ke Riana. Terima kasih, Atar. Ya, Bu. Riana, Iya, Bu. gimana nih cara ngakalin ya? Kan kalian, ya kalian kan di sini lulusan dari PKBM, ya. Tanda kutip mungkin sebuah sekolah yang aneh yang karena 40% aja belajar akademik di kelas 10 dan 11. Ya, kelas 12 baru kalian ngepot ya, tanda kutip ya. Bahkan mungkin pas masuk ada yang ngulang lagi belajar perkalian atau hal yang lain ya. Bagi Riana sendiri, eh, apa namanya, apa sih keunggulan bukan keunggulan deh strategi strategi Riana untuk bisa bersaing dengan anak-anak yang memang dari sekolah formal yang hidupnya itu 3 tahun belajar dengan akademik gitu. Kalau dari aku sih, Jadi strategi Riana, kalau dari aku ya mungkin kalau misalkan untuk bersaing gitu sama teman-teman lainnya tuh, kalau di akademik tuh, kalau dari akunya sendiri personal itu kayak masih belum bisa apa ya, maksudnya bersaing sama mereka. Karena kayak dari segi akademik tuh aku masih kalah lah dari mereka. Cuma aku masih bisa ngimbangin lah, aku ngerti. Terus kalau disuruh ngejelasin atau presentasi juga di depan kelas aku tuh masih bisa. Cuma emang kalau misalkan disandingin sama emang anak-anak yang ambis itu mungkin dari akunya itu belum bisa. Cuma kalau misalkan dari kegiatan non akademik itu aku ngerasa aku unggul banget dibandingkan teman-teman aku yang lain karena kan dari kegiatan kita sendiri di PKBM itu kan banyak banget kegiatan kayak magang, terus project-project gitu kan. Nah, itu tuh ditaruh di CV. Jadi untuk misalkan aku daftar kepanitiaan, organisasi atau volunteer-volunteer kayak gitu tuh gampang banget untuk diterima. Karena biasanya dari oh ya. mereka tuh ngeliat dari CV juga kan, CV dan portofolio. Dan kayak kalau dari pengalaman aku itu aku alhamdulillah bisa keterima di 3 eh, organisasi dan 1 UKM. Wah, Gitu. organisasi apa aja boleh disebutkan dan Kalau di semester jabatannya ya. Ya, kalau di semester 1 itu kemarin aku join HIMA, Himpunan Mahasiswa, sama jadi staf magang BEM. Terus sama UKM itu UKM perfilman tingkat universitas. Terus kalau di semester 2 ini aku sekarang lagi join UKM perfilman sama jadi staf ahli dari BEM. Masya Allah. Kalau Saiba sendiri, menurut Saiba nih, Saiba sekarang organisasinya apa ya? Kalau aku sekarang organisasinya himpunan juga, himpunan prodi. Himpunan Prodi. Jabatannya? Ketua umum.
Wih, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini nggak ada, oh ada ya ikon ya. Ketua umum ya. Bu Nas nggak nyangka ya, karena seingat Bu Nas nih yang mengikuti perjalanan kalian, itu kalian kompak malu-malunya, ya kan, nggak percaya dirinya. Pada saat presentasi, ada yang menitikkan air mata, ada yang proyeknya gagal, nangis juga, ya diomelin lagi ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Saiba sendiri, bisa nggak menurut Saiba eh, dengan belajar seperti ini, kita juga bisa masuk ke dunia internasional? Mungkin Saiba bisa cerita ya. Balik lagi Bu Nas, ini sebagai pengalaman aku aja, aku menyampaikannya. Jadi kalau dari pengalaman aku dan pandangan aku, dari yang kita belajarin sama di Bening itu nggak menutup kemungkinan kita buat bisa ikutan organisasi dan sebagainya. Karena balik lagi tadi yang juga aku jawab, kita tuh nggak bakal tahu kalau kita nggak berani buat mencoba. Karena tadi yang seperti Bu Nas bilang, kalau dulu tuh kita tuh malu-malu, terus kayak takut banget buat gimana-gimananya. Nah itu aku aku lawan rasa takut itu saat masuk perkuliahan karena aku ingin mungkin saat waktu SMA ini kegiatan organisasi aku dan sebagainya ini sedikit, jadi aku ingin mencoba hal yang menurut aku belum pernah mencoba gitu. Jadi aku beranikan diri untuk daftar dan akhirnya alhamdulillahnya keterima di himpunan itu yang awalnya jadi anggota biasa dan sekarang bisa sampai ketua umum di organisasi tersebut. Menurut aku dari apa yang kalian teman-teman di SMA Bening udah kalian pelajari dan semuanya pengalaman kalian itu semuanya itu sangat berguna buat kalian di masa depan kalian apalagi di perkuliahan karena nggak cuma tentang akademik pembelajaran formal atau enggak tapi pengalaman-pengalaman kita seperti proyek, magang, safar dan sebagainya itu juga sangat membantu di eh, perkuliahan ini apalagi di bagian organisasi dan kepanitiaan kayak gitu Benas. Jadi nggak menutup kemungkinan apapun yang kita pelajari mau sedikit mau banyak kalau kalian bisa menyaring apakah itu bermanfaat buat kalian itu bisa kalian gunakan untuk kedepannya. Ye. IP aman ya? Aman, alhamdulillah Gunas, nggak di bawah rata-rata. Alhamdulillah teman-teman ya. IP mereka aman, kegiatan organisasi juga banyak ya. Dan yang memutuskan tidak banyak organisasi juga mungkin ada ya. Saya lupa nih, Noval. Noval, suara Bunas udah kedengeran? Nanti diomelin lagi sama Noval. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Silakan Noval cerita. Kenapa Bu? Noval cerita Ya, tentang kenapa? bagaimana adaptasi Noval di dunia perkuliahan. Adaptasi Adaptasi saya dengan ya teman-teman. gimana ya? Apa ya Bu? Kan saya juga adaptasinya apa? Kaget juga lah Bu. Saya kan tiba-tiba suruh ngekos terus di sini kan peternakan saya juga praktikum terus ya capek lah praktikum malam-malam subuh-subuh. Udah sih Bu, gitu aja Bu. Oh, tapi Noval bisa menjalani ya? Bisa Bu, alhamdulillah. Oke. Kalau menurut Noval nih, apakah Ya di Bu. Bening sendiri Gimana sudah Bu? ada mana Waduh, dia? ngelik Bu. Ya, udah. Kemandirian. Kemandirian. Alhamdulillah Bu, meningkat Bu. Itu oke nggak? Kemandirian saya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemanan aman? Aman Bu. Pertemanan Aman. sekarang ya, Ziangka dan Alia ya. Ziangka, menurut Ziangka sendiri, kan sekarang kita suka melihat berita ya, itu berita yang terekspos lah. Banyak beberapa, kita ikut prihatin ya, beberapa mahasiswa yang mungkin DO, eh, stres, bahkan mungkin ada yang memutuskan untuk eh, bunuh diri atau self harm. Menurut Ziangka, ada hal apa yang perlu diperhatikan ya oleh adik-adik kelas nih sebelum mereka masuk ke jenjang perkuliahan? Oke, baik. Untuk kayak depresi, biasanya itu karena tugas, biasanya atau enggak karena pertemanan ya tentunya. Terus, apa ya, ini tentang mindset sih sebenarnya. Kalau kita akhirnya bisa
bergaul kan, apalagi di SMA kita juga diajarin bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang luar kan, maksudnya saya. Jadi sebenarnya peran, mungkin menurut saya pribadi ya Bu, peran teman itu sangat penting karena kayak kalau lagi stres-stresnya gitu, abis itu lagi numpuk-numpuknya nih tugas, itu tuh biasanya ya udah saya taruh dulu, saya nggak akan maksain eh, kemampuan saya segitu, ya udah saya taruh dulu, saya misalnya saya ngomong sama teman-teman susah nih kayak gini gini gini. Menurut saya gimana teman-teman bisa terbuka sama diri sendiri aja sih, maksudnya teman-teman harus ngerti Menerima ini, ya keterbatasan menerima, gitu ya. teman harus ngerti, oh kita nih cuma bisa sampai segini, ya udah tar dulu gitu, nggak usah dipaksain, nggak usah kayak apa namanya, jadinya nyakitin diri sendiri tuh nggak baik juga kan. Jadi menurut saya harus ada mindset tentang kalau kita tuh nggak bisa eh, memaksakan diri kita sendiri gitu, kita tuh nggak bisa nyakitin diri kita sendiri. Jadi perlu apa namanya, perlu kesadaran diri sendiri buat apa namanya, tidak memaksakan. Habis itu teman, menurut saya itu sih, teman dan pergaulan itu juga salah satu faktor teman-teman menjalani perkuliahan gitu. Gimana teman-teman ngerjain tugas, gimana teman-teman stres atau enggak, itu tergantung teman. Karena depresi kan gak hanya dari tugas ya, ada juga karena pertemanan yang gak lancar gitu kan. Pokoknya pintar-pintar Oke. teman-teman gimana cari temennya sih dan diri sendirinya. Nah, ini kan di Bening kan temennya sedikit ya. Hmm. Ada keuntungan nggak sih? Sehingga apa apa ada dampaknya nggak ketika akhirnya tiba-tiba kamu masuk kampus dan melihat begitu banyak manusia gitu? Saya tuh sangat culture shock malah ya pertama kali kadang gitu kan, temen cuma berenam tapi pas ke Padang langsung ditinggal sendiri, orangnya bejibun kan, langsung kayak, terus kayak ada kekhawatiran kayak bisa nggak ya berteman. Pertama perbedaan culture, perbedaan bahasa itu sangat challenging buat aku sendiri kan Bu. Tapi Perbedaan bahasa apa gimana Bu? maksudnya? Perbedaan bahasa gimana maksudnya? Perbedaan bahasanya karena orang-orang pas pertama kali ospek itu, orang-orang udah pada bahasa Padang gitu loh Bu, udah gitu kalau nggak bahasa Riau, bahasa Palembang. Terus saya kayak bisa nggak ya masuk gitu, ada kekhawatiran. Terus habis itu akhirnya ceritalah ke keluarga sendiri, kayak kakak, abang, mama, papa, kayak bisa nggak ya. Tapi karena ada dukungan-dukungan di belakang, ada dukungan dari teman-teman SMA juga, bisa sih, nggak apa-apa sih gitu. Sekiranya berani Hmm. aja Bu, karena ngerasa kayak, oh bisa kok di SMA kan, Zengga magang juga sendiri perasaan kayak, bisa lah, Oh, masa nggak bisa sih, Zengga mikirnya sih gitu saat itu. Terus ya udah akhirnya banyak dapat teman, akhirnya eh, bisa aja menjalani kehidupan dan berteman dengan banyak dari luar fakultas juga, berteman aja sekarang. oke. Jadi eh, ya mudah-mudahan di Bening siswanya terus bertambah ya. Tapi kan Hmm. maksimal memang hanya 10 ya dalam satu kelas, 10 sampai 15 lah. Kalian satu angkatan berenam ya. Ya. Dan sekarang ternyata mungkin tidak memberikan pengaruh yang signifikan ya ketika kalian masuk ke dalam apa namanya dunia kuliah yang manusianya banyak banget ya. Iya Ziangka. Iya, Betul, betul. nggak Ya. ini. Nah, sekarang kalau Alia nih, Alia sendiri, menurut Alia, hmm, mental apa sih yang eh, Alia sekarang miliki ya, menghadapi begitu banyaknya tugas, terus pertemanan, nyari kos sendiri, cari makan sendiri gitu. Hal apa yang perlu dimiliki, mental seperti apa perlu dimiliki? Juga yang kedua, fisik itu penting nggak sih Penting. di apa namanya ya dijaga dan dirawat ya sehingga pada saat di dunia perkuliahan ini ya itu semua rencana-rencana kamu tuh berjalan dengan baik. Kalau dari aku sendiri tuh ya Bu, menurut aku mental yang harus dimiliki sebelum akhirnya eh ngerantau keluar jauh dari orang tua itu kan pasti orang tuh punya survival instinct. Nah ternyata gak semua orang itu punya survival instinct, masih harus Hmm. diarahin dan itu kan mungkin kalau misalnya mereka terlalu bergantung sama orang tuanya, terus jadi tuh kayak eh nyusahin merekanya sendiri gitu loh di perantauan, sedangkan kan orang tuanya belum tentu bisa ngejawab chat mereka dengan cepat gitu kan Ibu. Nah jadi tuh emang
butuh survival instinct sebelum akhirnya memutuskan untuk jauh dari perantauan gitu. Terus kalau Oke. untuk dari yang faktor fisik itu tadi, kan aku kan termasuk yang gampang sakit. Apalagi kalau misalnya udah kecapean banget gitu kan. Nah, kemarin itu aku sempat sakit dan itu tuh aku yang kayak beberapa kali aku ngedengar materi-materi itu kalau sakit itu datangnya dari pikiran. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, iya karena aku tuh stres. Jadi tuh penyakit-penyakit tuh jadi gampang banget ke-trigger kan sama aku. Terus jadinya tuh kayak aku tuh yang pola yang perlu aku jalani itu gimana aku ngelola pikiran aku tuh biar tetap tenang gitu. Nah, makanya mungkin ya kalau dari kemampuan aku sendiri itu aku belum bisa ikut banyak organisasi dan cuma satu UKM dan itu pun aku akhirnya keluar karena emang tabrakan kan sama mata kuliah aku. Nah, itu tuh Oh. karena aku ngerasa kayak kayaknya waktu aku untuk diri sendiri sama waktu aku untuk ikut organisasi itu aku belum bisa menyesuaikan dengan sebaik itu dan akhirnya aku memilih untuk fokus ke diri aku sendiri dulu daripada aku di perantauan ini nyusahin orang lain gitu. Masya Allah ya, ini ada insight baru ya bahwa eh, tidak usah FOMO ya, apalagi ini temennya organisatoris semua ya. Ya, tidak usah apa namanya mengambil langkah yang ternyata itu melewati batas kemampuan kita ya, baik secara Tuh. fisik, tadi baik secara akademis ya kan, dan yang lainnya. Nah, pada saat di Bening sendiri, karena Alia juga ada keterbatasan waktu itu ya, tapi Bu Nas mau tanya juga nih, kok bisa sih waktu itu naik gunung apa? Bu Reni, bukan Bu Reni, Pak Wahyu Bukit-bukit, ini. bukit Bukit ya. Paniasan. Bukit Paniisan ya, itu kan tinggi banget ya. Padahal kami sudah larang, udah larang jangan naik ya. Dan kira-kira semangat apa nih yang Alia miliki serta eh, terkait dengan fisik ini, apa yang Alia ambil sisi baiknya dari olah fisik di bening? Tadi Oh, semangat. kalau dari yang aku alami saat itu ya, Bu, aku tuh Mm-mm. ikut karena ada temennya, Bu, yang sama-sama nggak bisa yang nggak bisa nge-hiking juga. Jadi itu aku kayak kan aku Oh, kan berlima dulu ya, Bu. Itu dulu ya, tuh sebelum Bukit Tanisan tuh pernah ke Curug. Itu tuh pernah kayak ya. motoku tuh kayak latihan gitu, gitu dulu kan sebelum Hmm. yang akhirnya tinggi banget. Nah, pas ke Curug itu Saiba, Naila sama Ayu itu bener-bener pro banget tuh kayak jalannya cepet banget. Sedangkan aku di belakang berdua sama Zianka itu tuh kayak bener-bener kayak ini bener-bener temen ini tuh ya bener nyemangatin banget kalau naik Curug gitu kan. Terus akhirnya Mm-mm. pas setelahnya naik Paniisan itu Iya. aku kayak mikir lagi udahlah ada Zian kali ini jadi tuh kayak ada motivasinya nih untuk ikut karena ada teman yang seperjuangan juga. Iya, Masya Allah ya. Kira-kira ada nggak sisi positif apa namanya dari olah fisik yang selama ini dilakukan di Bening ya kan olah fisik nggak hanya apa namanya pola gerak ya. Ada pola gerak, pola makan. Itu tuh nyangkut nggak sih di sama kalian pada saat kuliah? Pola Jujur istirahat gitu. sebenarnya menurut aku yang paling ngena itu pola makan Hmm, daripada pola fisik. Kalau pola fisik mungkin dari pola gerak beberapa daripada dari pola kita gerak ya. ada yang ya ada yang itu juga terus sama satu lagi nggak apa ya nggak ada waktu untuk olahraga. Hmm. Nih contohnya deh ini. Kalau dari pola makan tuh kan di Bening tuh kita kayak aku inget banget pernah bikin menu-menu yang itu tuh benar-benar kayak dikontrol sama Bunas kan. Nah itu tuh kadang tuh kita jadi kayak pertimbangan gitu kalau di dunia perkuliahan kita udah ngekos sendiri terus kita kayak mikir, ih kita kayak harus makan sehat deh tidak boleh jajan-jajanan yang kayak gitu-gitu Iya. lagi. Oke, jadi teman-teman ya ini dari kelas dulu itu kalau masuk bening kakak-kakak SMA itu harus di karantina ya. Pada saat karantina maka mereka diajarkan oleh ahli gizi dulu gimana cara menghitung menu ya lalu mereka dikasih budget dan mereka harus membuat menu sendiri ya betul ya begitu ya dan selama 1 bulan mereka harus masak sendiri. Bayangin ketika ada magang mereka pulang juga harus masak ya kan. Apalagi ya 1 bulan itu luar biasa perjuangannya bagi teman-teman ya.
Nah, sayangnya memang kurikulum itu kami hapuskan, teman-teman. Ya, padahal ternyata bermanfaat ya, ternyata ya. Ya, kalau bermanfaat berarti nanti diadain lagi ya, Bu Reni ya. Ya, alhamdulillah dengan akhirnya belajar tentang menu itu, ya antara menu, budget dengan selera itu seru banget ya Ziangka ya. Sampai pernah sedang 1 minggu karena dapat hadiah ada bayam, setiap hari makan bayam. Dan akhirnya Buna suruh ganti, ayo dong jangan bayamnya jangan dimasak dengan satu menu aja gitu. Ingat kan ya nggak mau belanja karena dapat bayam. Oke, sekarang Atar. Atar masih ada? Atar. Ya Bu, masih. Atar cerita dong tentang apa namanya backpacker ke Atar tuh ke Malaysia ya. Masih. Iya Bu. Mm-mm. Eh, Silakan cerita ada kesulitan apa. Nah lalu terus apa kepuasan kamu setelah kamu bisa melakukan backpacker ke Malaysia? Pertama yang pasti senang ya Bu, dapat kabar kalau kita bakal berangkat ke Malaysia, apalagi bareng-bareng teman kan. Terus ada kesulitan juga pas dikasih tahu kalau ini semua kita rencanain sendiri dari mulai budget, terus destinasi segala macam. Tapi untungnya bersama-sama tim, jadi ya udah kita lakukan sama-sama. Walaupun waktu itu kebanyakan dari Ahwatnya ya Bu yang ngerjain tugas-tugasnya. Oh gitu. Ya jadi saya sedikit berkontribusi lah Bu. Oh, Adalah kontribusi kamu apa ya cari tempat makan, kan saya bagian konsumsi. di Malaysia? Saya cari, Sukses ya cari ya tempat makannya? enggak Bu, akhirnya akhirnya pada makan sendiri bebas di mana aja. Oh, bebas di mana aja. Oke, ada apa pelajaran penting yang kamu ambil ya dari setiap proses backpacker di Bening? Jadi nggak hanya ke luar negeri. Kalau ke Batam, Atar masih ikut ya? Masih, Ikut ya. Ha-ha. masih. Apa Tar yang menurut Atar pertama deh apa namanya bermanfaat atau tidak? Lalu yang kedua manfaatnya apa dari backpacker ini? Sangat bermanfaat Bu, apalagi pas ke Batam tuh saya paling ngerasa ini backpacker paling bermanfaat bagi saya Bu. Soalnya kan ketemu Gus Hafiz di sana kan. Terus juga diajarin banyak hal tuh Bu, dari apa namanya? Cara main apa tuh namanya perlayang ya. Para Itu semua layang. itu semua diajarin. Terus juga diajak ke beberapa tempat kayak ada museum, waktu itu museum apa? Yang tempat Vietnam itu Bu. Nah, Oh, jadi iya, ada iya, benteng dulu Vietnam. Oh, ini nyantri ya, bukan yang backpacker ya ke ya, Batam ya? oh iya nyantri ya. Nyantri. Ya banyak banyak belajar lah Bu Banyak dari belajar. dari Gus Hafiz. Terus juga Oke. sempat diajarin cara diving juga kan sama anaknya Gus Hafiz, siapa Gus Ibra. Iya. Nah, saya berasa wah ini berharga deh buat saya gitu. Oke, Alhamdulillah ya. Jadi ada manfaatnya ya. Insya Allah. Ya Terakhir nih. Wah, Novel hilang. Dia seperti sedang mengumpulkan tugas ke dosennya. Em, Nanya ke siapa ya? Atar lagi dulu deh. Atar, kalau dari kajian buku ya, yang selama ini Atar, selama di Bening itu lakukan, apa yang ya perubahan apa yang Atta rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Literasi, kajian buku. kajian buku. Saya tuh belakangan ini jadi malah suka ini Bu, baca buku. Nggak tahu kenapa ya. Wah, Apa aja Masya Allah, tepuk tangan lagi, tepuk iya, tangan suka. lagi. Jadi suka ya? Iya Alhamdulillah. walaupun nggak sampai beres bacanya, tapi saya sudah sudah mau mulai gitu Bu. Oh iya, iya, jadi ada manfaatnya ya. Dan Iya, literasi kan bukan hanya membaca buku ya. Jadi mungkin lebih iya benar. bijaksana ya. Tapi luar biasa untuk membaca buku itu kan manfaatnya benar-benar akan kamu rasakan sampai nanti kamu melanjutkan ke manapun lah ya. Jadi seneng baca buku ya. Masya Ya Allah. lumayan Bu, lumayan mau mulai gitu. Lumayan memulai ya. Kalau dari Ziangka,
dari Ziangka sendiri, hmm, pelajaran di Fitra Femininitas ada nggak yang keputrian lah ya? Private Ya, menurut Ziangka itu masih penting nggak sih diajarin di itu SMA? Ngelek ya? masih sih karena yang lag. Ini jangan kayak nge-lag ya. Udah, Bentar, udah, Ibu. udah nyala. Fitra Feminitas tuh yang Zenka ingat baik banget. Eh buat tempe tuh kalau Masak, salah Fitra Feminitas bukannya. iya, iya. Masak, Pokoknya menjahit, kita tuh banyak banyak dipi- eksperimen masak. pijet Oh, ya? menjahit. Menjahit tuh iya banget. Pijet juga. eh, Menjahit itu ya banget karena dulu salah satu project Zenka adalah menjahit kan. Terus Mm-mm. dulu tuh kayak hal baru aja bisa menjahit gitu. Terus apa ya menurut Zenka ini Fitra Feminitas nih ngasih kesempatan kita buat belajar banyak hal, belajar kayak apa ya yang bakal kita suka gitu. Masak, abis itu menjahit itu Zenka jadi suka ngejahit tuh gara-gara Fitra Feminitas itu kayak ternyata seru ya ngejahit. Terus banyak manfaatnya juga Ya, gitu. Akhirnya salah satu project Zenka kan juga akhirnya menjahit kan eh, menjahit sejadah waktu itu menurut Zenka kepake banget sih. Sama Bunda Zenka mau nambahin boleh nggak boleh, yang backpacker itu boleh. teman-teman harus tahu kalau Sih. backpacker kan kita disuruh semuanya sendiri ngerancang Mm, sendiri pegang uang sendiri mm, ternyata pegang uang itu kepake sampai sekarang. Itu mm. sangat-sangat kepake sampai Zenka dipilih jadi ketua divisi marketing officer. Nah, itu ngatur uang, ngolah uang, habis itu dapat uang caranya gimana, itu kepake tuh gara-gara backpacker Zenka pribadi ya. Itu mulai ngerasa punya skill di bagian itu gitu. Terus akhirnya Zenka kembangin karena ngerasa apa namanya bisa nih mengatur uang finansial gitu ya. Itu kepake sampai sekarang. Jadi setiap ada kelompok komunikasi organisasi atau ada kepanitiaan, itu biasanya Zenka pasti langsung ditunjuk ke bagian finansial. Itu sangat kepake menurut Zenka di backpacker. Alhamdulillah. Yang tadinya kalau pegang uang, uangnya akan selip. Ya, jadi Hmm. perjalanan itu semua ternyata mati lucu-lucu ya. Dulu pasti nangis dong ketika jangka uangnya keselip atau mungkin hilang atau apa. Ya, tapi alhamdulillah sampai pada titik akhirnya jangka Bu ternyata aku bisa pegang uang. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya. Oke, sekarang eh closing statement nih karena sudah 1 jam ya. Nah, ngobrol-ngobrolnya memang baru sedikit-sedikit. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrolin tentang bakat ya. Oke, closing statement dari Saiba dulu. Setelah itu Alia dan Riana. Untuk adik-adik kelas. Eh, untuk adik-adik SMA atau SMP atau semuanya Ibu? Semuanya deh, SMA boleh, SMP boleh. Ya, ini baru masuk lagi nih closing statement. Eh, tetap semangat teman-teman adik-adik, tetap pokoknya kalian jangan pernah ngerasa puas buat belajar. Kalian harus punya Hmm. rasa haus buat kayak ingin cari tahu, pengen belajar ini itu di saat kalian nanti ke depannya, entah nanti teman-teman SMP SMA dari SMA kuliah itu rasa itu tuh benar-benar sangat bermanfaat buat kalian, sangat berguna banget karena kalau di apalagi kalau di perkuliahan kalian gak ada rasa ingin belajar, gimana kalian ngejalanin perkuliahan tersebut? Gimana kalian bisa ngedapetin manfaat dari dalam apa selama perkuliahan tersebut? Jadi jangan pernah hilangin rasa haus belajar itu harus ada, tetap harus ada sampai kapanpun karena sebab apa? Karena ada istilah juga kan belajar sampai ke negeri Cina. Nah, itu sampai Cina, sampai mana-mana kalian belajar. Pokoknya jangan pernah haus untuk mencari belajar baru, hal-hal baru di hidup kalian. Entah itu terkait akademik, non-akademik, itu kalian harus cari tahu semua, banyakin pengalaman, entah nanti di perkuliahan, di dunia kerja, semuanya. Pokoknya itu. Terus
itu jangan terlalu banyak overthinking buat teman-teman, apalagi mungkin yang SMA mau kuliah, duh aku gimana ya ikutan UTBK tapi nggak lulus terus kuliah di mana, itu jangan terlalu dipikirkan karena kalian punya takdirnya masing-masing, dan kalaupun nanti takdir kalian gak sesuai apa yang udah kalian planningin, jangan terlalu kalian kecewakan karena itu Allah punya plan sendiri buat kalian. Jadi jangan kalian kecewa gitu. Jadi lebih baik kalian cari aja di tempat itu apa sih yang bisa aku cari pelajarin, karena dulu juga balik lagi ya Bunda kan, aku kan dulu kan gak mau di Poltekkes kan awalnya kan. Ini kan karena saran dari orang tua. Tapi akhirnya aku keterima di Poltekkes yang aku sebenarnya aku nggak tahu nih jurusan aku nih belajar apa sih dan sebagainya. Tapi karena ya udah kita udah keterima, kita nggak mungkin menyesal terus gimana. Jadi lebih baik kita belajar, kita cari tahu apa sih sebenarnya yang kita pelajarin di situ, apa sih yang bisa kita dapetin dari jurusan tersebut buat manfaat diri kita sendiri buat kedepannya. Jadi pokoknya itu jangan pernah eh, puas dengan cari belajar, apapun kalian pelajari, apapun kalian cari ingin tahuin, semua kalian cari apapun itu yang menurut kalian apa namanya sangat bermanfaat, yang bermanfaat ya, jangan yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek gak usah kalian kasih, gak usah kalian pengen tahu, nggak usah, itu tinggalin aja yang jelek-jelek gitu kayak gitu. Jadi itu terus pokoknya tetap semangat, apapun jalan kalian ke depannya kalian syukurin, kalian cari kalian ambil baiknya, apa buang yang buruk-buruk. Jadi aku tuh Cukup, cukup dan Lebih sangat dari lengkap. Yang duanya cukup. pasti bingung. Banyak Ya, banget benar Sumpah Ibu, ya. benar banget. Tapi closing statement buat Alia, closing statement buat Alia adalah gimana caranya bisa teman-teman ini menemukan peluang. Ya, di balik kesulitan ada peluang-peluang yang sebenarnya itu bisa didapatkan. Ya, termasuk pada saat kalian ini berjuang untuk masuk ke kampus negeri. Kalau dari yang aku bilang, Ya. apa Ibu? Nggak, Kalau lanjut, dari yang aku bilang lanjut. di awal tadi, kayak fokus aja sama hal-hal yang emang bisa kita perbaiki terus. Kayak aku kan pas UTBK pertama kali itu mungkin nilainya kurang kurang memadai untuk masuk ke jurusan itu. Terus akhirnya aku tuh fokus untuk apa ya, memperbaiki eh, apa mata mata pelajaran yang emang aku kurang di situ, daripada aku stuck sedih karena aku nggak keterima di tahun itu, terus bener-bener berlarut sedih dan akhirnya nggak pernah mulai kan untuk belajar. Terus akhirnya kayak aku mencoba untuk keluar dari zona sedih itu, terus aku fokus ke hal-hal yang emang aku bisa perbaiki, karena kapan lagi aku bisa memperbaiki, sedangkan deadline untuk aku mulai UTBK lagi kan itu tahun depan. Jadi kayak kalau misal kalian ada yang sedih karena merasa belum diterima di apa prodi atau perguruan tinggi yang kalian minati, terus eh, kalian merasa masih jauh untuk ngejar target itu, ya nggak apa-apa, jangan fokus ke hal-hal yang kurangnya, kalian fokus ke hal yang emang kalian bisa perbaiki, dan itu tuh harus kalian maksimalin banget untuk mencapai target yang emang ya semampunya kalian aja. Kalau misalnya emang nggak mampu ya coba lagi. Jadi benar tadi kata Saiba, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita nggak akan tahu hasilnya gimana kalau kita tidak mencoba. Nah, gitu. Baik, Bu Guru. Akhir, Riana, silakan closing statement yang terkait dengan rugi nggak sih masuk ke PKBM? Apakah lebih baik sekolah formal atau sekolah non formal? Silakan. Oke. Kalau menurut aku sama sekali gak rugi, karena dari eh PKBM ini juga, pokoknya dari Bening ini aku jadi punya banyak banget pengalaman yang malah bikin aku tuh bisa buat join-join kepanitiaan, organisasi. Terus kayak soalnya kalau misalkan aku bandingin sama teman-teman aku, mereka tuh belum pernah nyoba magang, mereka belum. Yang di sekolah formal ya? Iya, mereka mereka nggak bisa tuh cara bikin plan buat liburan, even sesimpel liburan yang kayak sehari doang tuh mereka nggak bisa. Jadi kayak menurut aku ini tuh uh, suatu privilege gitu loh. Kalau kita bisa join di sekolah yang
bisa ngasih berbagai macam pengalaman. Walaupun emang dari aku even pengalaman sebanyak itu aku masih ketolak juga di berbagai kepanitiaan kayak Rabrau sama EM itu, tapi itu tuh bukan karena pengalaman aku yang kurang atau kemampuan aku yang kurang, itu tuh karena emang karena itu sistemnya lebih lebih besar daripada fakultas, yaitu kan satu satu universitas itu tuh jadi banyak yang pakai orang dalam ataupun ormek-ormek gitu. Jadi menurut aku ya kayak terus aja coba terus, ya itu sih. Oke, Jadi menurut aku Masya Allah. privilege banget bisa belajar di PKBM. Masya Allah. Tepuk tangan dong semua ya. Jadi eh, insya Allah belajar di Bening dengan ijazah paket C ya, Ya. dengan kondisi kurikulum 40% akademik dan 60% project based learning itu sangat sangat melengkapi ya, melengkapi kemampuan teman-teman semua dan insya Allah itu menjadi bekal yang terbaik ya bagi teman-teman untuk langkah-langkah berikutnya. Teman-teman, terima kasih banyak ya di sini apa namanya Bunas dan guru-guru semua bahagia banget mendengar kabar dari kalian. Jadi untuk angkatan pertama para adik-adik kelas ini adalah angkatan yang memang melanjutkan ke dunia perkuliahan, ada yang ke TNI, lalu ada yang usaha juga ya, ada Nanda Vito, Altaf itu melanjutkan langsung ke dunia usaha. Ya, lalu ada Naila ya, Naila. Namun hari ini kami fokuskan dulu ke memang apa namanya alumni yang melanjutkan kuliah. Kapan-kapan kita ngobrol sama yang alumni yang memang fokus dan melanjutkan ke dunia usaha mereka, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak dari Bu Nasiti. Saya serahkan kembali langsung ke Bu Reni. Sepertinya Bu Reni nge-lag. Enggak. Bu Reni, silahkan. Ya, Bu. Masya Allah. Ini internet kami, Masya Allah. Jaringannya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu boleh bertanya nggak, Bu, dengan para alumni? Maaf ya, saya main nutup aja. Boleh, boleh. Ada yang mau tanya? Boleh, oh ya. Boleh Bapak Ibu, orang tua siswa SL, siswa Bening, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada para alumni kami, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Nadine mau bertanya? Terima kasih banyak. Halo, halo, cek. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman para alumni yang sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan kalian jadi mahasiswa. Semoga yang mau UAS diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik. Kemudian Kak Atar juga yang mau tes segera diberikan yang kemudahan gitu ya. Amin. Masih Bu. Ya, teman-teman, itu saja untuk pertemuan kita. Terima kasih banyak yang telah hadir. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.